Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 211200020. Baiklah, di video kali ini saya akan menanggapi tentang peristiwa yang heboh di media sosial tentang ayah Emil Audero yang menolak anaknya untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiper pemilik nama lengkap Emil Audero Mulyadi itu memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah Edi Mulyadi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ayah Emil Edi Mulyadi ditanya tentang masa depan anak. Dengan tegas ia mengatakan bahwa kans anaknya membela timnas Indonesia hanyalah mimpi belaka. Berbicara soal kans, Emil tampil di Piala Dunia. Kiper 24 tahun itu memang baru memperkuat timnas Italia. Ia di kelompok usia. Ia belum mendapat panggilan untuk masuk ke tim senior yang punya kiper muda berbakat lain, Gianluigi Donnarumma. Meski begitu, sang ayah masih pede bahwa anaknya bisa berjuang mewujudkan impian tersebut. Lagi-lagi ia kekeh bahwa Emil tak akan memperkuat timnas Indonesia. Potensi Emil memang menjanjikan. Musim ini saja ia menjadi andalan di bawah Mister Gawang Sampdoria. Menurut data Transfermarkt, Emil Audero sudah bermain di 13 pertandingan Serie A 2021 sampai 2022. Menyikapi respon sang ayah, banyak netizen Indonesia yang malah mendukung keputusan Edi Mulyadi yang memagari anaknya untuk membela timnas Indonesia. Setelah video tersebut sudah ramai di mana-mana, PSSI pun menanggapi hal itu dan mengaku kaget mendengar jawaban dari ayah Emil Audero perihal anaknya yang akan ditarik kembali ke timnas Indonesia. Namun Edi Mulyadi membantah itu semua. Menurut Hassani Abdul Ghani selaku Exo PSSI menganggap bahwa ayah dari kiper Emil Audero tersebut hanya sebuah candaan belaka. Mungkin apa yang disampaikan tidak seperti itu. Kan dia bercanda kali ya. Itu kan bahasa sehari-hari kita. Saya dengar jawaban dari bapaknya, ini kan kaget juga saya. Jadi mau gimana lagi, kata Hassani Abdul Ghani. Hassani Abdul Ghani pun mengatakan bahwa sebenarnya pelatih Sinteyong yang belum meminta Emil untuk bergabung ke timnas Indonesia. Nah, jadi menurut saya Edi Mulyadi memang berhak melarang anaknya untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun Edi Mulyadi tidak bijak jika ia berkata atau menjelekkan timnas Indonesia, di mana timnas itu sendiri sudah berusaha mengharumkan nama Indonesia. Indonesia juga tidak memerlukan anggota yang tidak mempunyai rasa nasionalisme. Lagian masih banyak pemain bagus keturunan Indonesia. Indonesia hanya memerlukan pemain yang hebat di pertahanan yang mampu bertahan dari gempuran lawan dan penyerang atau striker yang haus gol. Kalau itu bisa dimiliki Indonesia, itu sudah lebih dari cukup. 2. Tentang BLT yang tidak tepat sasaran. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 51,3% responden menilai program bantuan langsung tunai atau BLT tidak tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai memang ada hal yang perlu ditingkatkan dari pemerintah, terutama soal pemberian bantuan. Menurut saya, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang itu belum terkonek dalam sistem satu data, sehingga setiap ada pemberian bantuan selalu kadang dianggap tidak tepat sasaran, kata Masinton.
seksual, polemik MNC, Trijaya evaluasi kabinet, dan peta politik 2024 Sabtu tanggal 10 bulan 4 2021. Ia mengatakan dalam program pemerintahan mengenai bantuan juga kerap kali didapati kelemahan, misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebihan atau double. Masinton menyadari hal-hal tersebut masih menjadi masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Untuk itu, anggota DPR dari fraksi PDIP ini menekankan agar pemerintah memiliki sistem satu data guna memperbarui jumlah masyarakat yang telah mendapatkan bantuan. Sistem ini baik di pemerintah pusat maupun di daerah bisa diupdate baik itu per triwulan, per semester, sehingga selalu kita bisa mengupdate kondisi masyarakat di bawah, sehingga ketika ada persoalan atau bencana kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran. Jelasnya di sisi lain ia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemberian bantuan di masa pandemi tak perlu dipersulit birokrasinya. Menurutnya, pernyataan Jokowi itu harusnya mampu diimplementasikan para pembantu presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, jadi menurut saya perbaiki dulu data-data masyarakat yang akan menerima BLT. Jangan hanya mengandalkan data-data dari RT, RW, atau petugas desa setempat. Karena fakta di lapangan yang dapat bantuan banyak yang tepat sasaran, banyak yang tidak tepat sasaran karena data yang diberikan RT, RW itu tidak sepenuhnya valid. Banyak yang berhak menerima BLT tapi malah diabaikan, dan sebaliknya banyak yang tidak berhak menerima BLT, mereka berstapora menikmati. Jadi tolong data pemerintah bantuan BLT harus dicek lagi kebenarannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kecermatan juga diperlukan karena penyaluran BLT harus sesuai dengan regulasi yang ada guna menghindari kesalahan yang menyebabkan pelanggaran hukum. Dan juga jangan sampai bantuan untuk warga yang tidak mampu hanya menjadi dana keluarga dan dana orang yang mampu, dan semua hanya jadi sia-sia saja. Jangan berharap bencana akan berakhir selama masih banyak hati warga yang tersakiti. Berikan mereka keadilan karena mereka itu semua warga negara yang memiliki hak. 3. Tentang pelanggaran HAM di Timor Leste pada tahun 1998. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus memikul tanggung jawab aksi kekerasan dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun 1999 silam. Kesimpulan itu diambil setelah fakta dan dokumen ditelaah Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP Indonesia. Kesimpulan itu memang belum dilansir oleh KKP, namun wartawan telah mendapatkan intisari laporan akhir KKP Indonesia Senin tanggal 14 bulan 7 2008. Berdasarkan intisari tersebut, KKP Indonesia telah menelaah sejumlah dokumen dan fakta yang didapat dari KPP HAM, Komnas HAM, SCU, Panel Khusus Pengadilan HAM, AD Hoc, dan CAVR. Hasilnya KKP Indonesia menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus di Timor Leste itu. Beberapa bentuk kejahatan, salah satunya kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil. Jenis tindak kekerasan tersebut adalah pembunuhan, deportasi, atau pemindahan paksa penduduk, penahanan ilegal, kekerasan seksual, penghilangan paksa, perbuatan tidak manusiawi seperti penghancuran dan pembakaran harta benda.
Kekerasan tersebut diarahkan terhadap warga sipil seperti kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, intimidasi, atau penghilangan kemerdekaan fisik. Warga sipil yang diserang harus dalam jumlah yang cukup untuk menunjukkan bahwa penyerangan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap perorangan sipil dan jumlah sedikit, terbatas, atau terpilih secara acak, namun sekelompok orang yang signifikan. Komisi juga mengidentifikasi aparat militer dan pemerintah sipil terlibat dalam pembentukan dan pemberian dukungan kepada kelompok milisi dengan berbagai cara seperti pemberian dana, dukungan logistik, fasilitas fisik, dan bahan-bahan lainnya seperti makanan kepada milisi secara sistematik, juga pemberian senjata kepada kelompok-kelompok milisi secara sistematis. Pola-pola perbuatan tersebut diulang oleh milisi dan satuan anggota TNI pada banyak kabupaten di tim-tim. Banyak institusi yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran HAM berat tahun 1999 seperti milisi pro otonomi, pasukan TNI dan Polri, serta para pejabat pemerintah sipil. KKP juga menemukan adanya laporan tentang tindakan kelompok pro kemerdekaan seperti CNRT, Valintil, Fretilin, dan kelompok pemuda pro kemerdekaan yang kemungkinan melakukan pelanggaran HAM yang berat yang sama. Kelompok ini menargetkan korban warga sipil pro otonomi dan mantan anggota milisi. KKP menilai sangat dimungkinkan kelompok pro kemerdekaan juga melakukan pelanggaran HAM berat secara sistematis dan meluas. Sayangnya KKP belum mengkaji lebih dalam tentang banyaknya laporan tersebut dalam persidangan pengadilan. Nah, jadi menurut saya pelanggaran HAM pada tahun 1989 di Timor Leste itu sangatlah kejam karena mereka sudah menggunakan kejahatan dan kekerasan. Contoh dari kejahatannya sendiri adalah kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas dan sistematik terhadap warga sipil, dan contoh kekerasannya adalah kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, dan intimidasi, dan lain-lainnya. Semua kejahatan dan kekerasan itu diarahkan kepada warga sipil. Nah, menurut saya mereka tidak seharusnya menargetkan semua kejahatan dan kekerasan itu kepada warga sipil. Siapa tahu semua warga sipil tidak tahu, siapa tahu warga sipilnya tidak tahu apa-apa. Baiklah, itulah tanggapan saya terhadap 3 hal. Hal yang pertama tadi tentang ayah Emil Audero yang menolak anaknya untuk memperkuat timnas Indonesia, dan hal yang kedua tentang BLT yang tidak tepat sasaran, dan hal yang ketiga tentang pelanggaran HAM di Timor Leste pada tahun 1989. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.